Halo kawan belajarku. Lalu bagaimana dengan tag paragraf? Nah, elemen HTML atau tag HTML/P mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, paragraf selalu dimulai untuk baris baru dan menyatukan teks di antaranya menjadi satu paragraf. Nah, contohnya nih, kita langsung ke text editor. Kita tutup dulu materi kita. Kemudian kita buat lagi yang baru, paragraph.html. Ini ada nama filenya ya, new file. Kemudian Ctrl B menutup barnya. Kemudian kita ketikkan struktur HTML seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita buat paragraf. Nah, di sini seperti yang dijelaskan, paragraf itu didefinisikan dengan tag P. P, enter. Ini adalah paragraf. Kemudian kita buat lagi P. Ini juga paragraf. Seperti itu. Kemudian kita buka dengan lab server. Jadi bisa kita lihat ini hasil dari tag paragrafnya. Lalu kenapa sih kita harus pakai nilai pakai tag P? Kenapa nggak langsung kita ketikkan aja? Ini contohnya ya. Saya hapus. Contohnya lagi, saya hapus. Kita simpan. Nah, kalau tidak ada tag paragraf itu, dia akan dibaca satu baris karena dia nggak ada misahkan nih. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Jadi HTML itu dia tidak bisa membaca enter seperti ini tanpa ada yang namanya tag-tag untuk mendefinisikan bahwa itu baris baru. Jadi seperti itu fungsinya tag paragraf. Jadi kita kembalikan Ctrl Z. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tag paragraf kita tidak dapat memastikan bagaimana HTML akan ditampilkan. Jadi kita nggak bisa nih membuat seperti contoh nih. Ini adalah paragraf, enter. Kemudian yang dibuat beberapa baris, enter. Apakah tampilan akan seperti ini, enter? Seperti kita contohkan tadi, tidak bisa seperti itu kalau kita tidak pisahkan. Nah, kemudian layar besar atau kecil akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dengan HTML kita tidak dapat mengubah tampilan dengan menambahkan spasi ekstra atau baris tambahan dalam kode HTML. Browser akan secara otomatis menghapus spasi dan garis tambahan saat halaman ditampilkan. Jadi contohnya nih, ini bukan garis ya, baris maksud saya. Contohnya kita masuk ke text editor kita. Yang ini kita timpa aja. Kalau teman-teman tidak mau menghapus dari yang sudah kita buat, teman-teman bisa buat file baru, contohnya paragraf 1, paragraf 2, seperti itu ya. Saya akan hapus di sini aja, saya timpah saja. Saya sudah buat teksnya. Nah, nanti teman-teman boleh ketik sendiri ya. Seperti ini teksnya, teman-teman boleh pause kemudian ketik. Nah, contohnya nih, saya mau masukkan yang ini di paragraf pertama. Nah, contohnya nih, saya tampilkan seperti ini. Kemudian saya tampilkan seperti ini. Kita simpan. Kemudian, nah, bisa kita lihat enter dari tag paragraf itu dia tidak terbaca gitu. Jadi dia diibaratkan satu baris, dia ibaratkan yang di dalam ini masih satu paragraf. Jadi seperti itu, masih anggap satu paragraf, dia masih bergabung nih. Ini adalah paragraf yang dibuat, dia masih bergabung. Nah, kemudian apa sih maksud dari layar besar atau kecil akan menghasilkan hasil yang berbeda? Nah, kita bisa lihat nih, ini di layar yang ukuran segini nih ya, setengah layar saya. Ini yang teks pertama itu dia, paragraf pertama itu dia jadi 2 baris. Kalau kita tarik, dia akan menjadi 1 baris kalau layarnya semakin lebar. Nah, kalau kita semakin kecil kan, nah dia akan seperti itu. Jadi
makna dari kita tidak bisa memastikan bagaimana HTML akan ditampilkan seperti itu. Dia tergantung ukuran dari si browsernya semana. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu pembahasan tentang paragraf. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa diskusi dengan saya di grup Telegram yang sudah saya bagikan maupun di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya untuk menambah ilmu kita 1% setiap harinya. Terima kasih.